warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7, kelas 93B, Kabupaten Pasuruan. Nama saya Alfitriatun Nurun Alfia sebagai coach, dan di sebelah saya ada Bu Heni Dwi Linggasari sebagai observer, dan di sebelah saya ada Pak Wanto Hadi sebagai coach. Pada kesempatan ini, kami bertiga akan mendemonstrasikan praktik coaching modul 2.3. Terima kasih perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kira-kira jadi apa enggak dengan praktek coaching hari ini? Jadi, Oke. Sebelum Bu Pipin melaksanakan praktek coaching, boleh saya untuk bertanya beberapa kali ya. Sebelum jenengan nanti melakukan praktek coaching ini, kira-kira ada nggak rubrik penilaian percakapan coachingnya? oh iya. Oke. Jadi dalam percakapan coaching nanti itu yang kita gunakan adalah alur tirta, yaitu nanti ada penyampaian tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Kemudian kira-kira kompetensi coaching apa yang dengan ingin kembangkan nantinya? Jadi yang saya ingin kembangkan itu adalah keterampilan dalam menanyakan dengan pertanyaan berbobot. Oke. Jika lebih spesifik di bagian yang mananya? Di bagian mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari percakapan yang kita lakukan. Siap. Kemudian kira-kira nih indikator tercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi kira-kira apa? Jadi alur tirta itu terlaksana semuanya sesuai dengan rubrik penilaiannya. Kemudian yang kedua, coaching mendapatkan solusi dari percakapan kita. Siap. Bagaimana kalau kita langsung saja? Oke, siap. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wanto. Waalaikumsalam, Bu Pipin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Katanya kemarin Pak Wanto menghubungi saya mau bercerita sesuatu. Itu tentang apa ya? Iya, saya itu ingin bercerita tentang masalah yang ada di kelas saya. Ya. Jadi tujuan percakapan kita itu apa ya? Saya ingin menyelesaikan permasalahan saya yang ada di kelas saya. Ya, itu apa? Mau diceritakan. Di kelas D itu kenapa? Terus apa yang terjadi di dalam kelas? Baik. Jadi selama pembelajaran khususnya matematika dalam pelajaran bangun ruang ya, tentang bangun ruang itu anak-anak kalau ditanya atau setelah saya jelaskan, saya tanya apakah sudah mengerti anak-anak, ternyata anak-anak menjawabnya mengerti. Tapi setelah saya kasih soal evaluasi pembelajaran itu hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi nilainya itu kebanyakan yang di bawah KKN. Jadi menurut saya anak-anak belum paham dengan yang saya jelaskan seperti itu. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya permasalahannya adalah anak-anak ini belum paham dengan materi bangun ruang gitu ya Pak ya. Nah, coba ceritakan apa yang biasanya Pak Wanto lakukan dalam menyampaikan materi bangun ruang ini. Bagaimana cerita? Jadi saya menerangkan materi bangun ruang itu sesuai dengan yang saya bisa. Jadi saya jelaskan dulu tentang materinya, saya kasih gambarnya, petunjuknya, kemudian saya kasih pengertian, ciri-ciri dan yang lainnya, baru masuk ke rumus-rumus buku. Terus kan di situ ada contoh soal. Setelah itu saya kasihkan contoh dan saya sudah jelaskan tentang contohnya.
dan saya tanya apakah sudah mengerti, ternyata sudah mengerti katanya. Tapi setelah saya suruh kerjakan, nah itu hasilnya itu di bawah KKM rata-ratanya. Jadi cuma sebagian kecil yang dapat nilai. Jadi Pak Wanto sudah menjelaskan tentang materi bangun ruang ini ya secara terperinci. Iya. Nah, bagaimana cara penyampaian Pak Wanto ke anak-anak? Saya menjelaskannya dari yaitu tadi dari ciri-ciri, kemudian baru rumusnya itu sudah dengan gambar itu bisa ada gambarnya dan ada contoh soalnya. Nah setelah sudah saya jelaskan, ya sudah langsung saya kasih soal, dan sebelum saya kasih soal kan saya kasih pertanyaan apakah sudah mati, terus mungkin ada yang masih bingung, anak itu menjawabnya sudah diam saja, tidak ada yang menjawab. Tapi kalau sudah mulai sudah ada yang tanya kan itu tidak menjawab. Jadi saya anggap sudah mengerti. Jadi seperti itu ya Pak ya. Kemudian apa Pak Wanto memperlakukan anak-anak itu sama semuanya dalam satu kelas? Iya, sementara saya memperlakukan mereka itu sama. Tidak ada yang saya bedakan, jadi sementara sama. Nah, menurut Pak Wanto, apakah semua anak itu bisa menerima dengan cara yang sama dalam sebuah pembelajaran? Kalau menurut saya setelah saya pelajari itu anak-anak tidak bisa menerima atau tidak sama kemampuan. Jadi kemungkinan dasarnya mereka kurang. Jadi ada yang kurang, ada yang mungkin bisa seperti itu. Itu belum saya identifikasi lebih rinci untuk anak-anaknya, sehingga ya itu tadi nominasinya dulu. Iya, jadi menurut Pak Wanto, apa yang bisa Pak Wanto lakukan untuk anak-anak yang kemungkinan berbeda? Mungkin yang pertama saya akan melakukan identifikasi dulu ya. Jadi mungkin saya akan cari pokok persoalannya itu anak-anak itu yang nggak bisa yang mana sih ya. Jadi kan ada yang mungkin yang dijelaskan saya itu mengerti, cuma waktu menyelesaikannya nggak bisa atau tidak mendengarkan bisa, tapi anak-anak menjawabnya bisa. Terus kemungkinan ada anak-anak yang kemampuannya atau kemampuan dasarnya kurang. Jadi mereka waktu menghitung itu perkalian atau yang lainnya atau rumus bangun dasarnya itu belum bisa juga, karena di dalam bangun ruang saya rasa butuh pengetahuan bangun dasar dulu. Jadi anak-anak mungkin saya harus identifikasi dulu itu mungkin yang pertama. Jadi setelah kayak gini sudah tahu bahwa Pak Wanto harus melakukan identifikasi terlebih dahulu. Nah, rencananya ke depan ini bagaimana? Mungkin setelah identifikasi, mungkin saya tidak langsung mengasih soal sesuai materi. Mungkin saya harus melakukan atau memberikan soal yang sama dulu, tapi dengan soal atau dengan angka yang beda. Jadi mereka masih bisa menghitung atau tidak. Kalau memang itu sudah bisa, mungkin saya kasih soal yang beda, mungkin seperti itu untuk mengetahui awalnya. Oke. Jadi seperti itu ya rencana Pak Wanto. Nah itu kapan akan dilakukan? Ya, saya akan melakukannya pada waktu pertemuan berikutnya. Jadi saya akan mengajar ulang lagi atau mengasih materi lagi dengan apa yang sesuai bukunya tadi. Kemudian saya identifikasi itu tadi dulu ya sebelum saya lakukan, dan saya menghasilkan soal itu. Insya Allah pertemuan berikutnya itu minggu depan, karena minggu kemarin itu ada kegiatan. Ya,
semoga apa yang mau Pak Wanto rencanakan itu berhasil ya Pak. Jadi apalagi yang mungkin bisa Pak Wanto lakukan selain identifikasi, kemudian memberikan soal yang berbeda, kemudian apa lagi yang bisa Pak Wanto lakukan? Mungkin saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah juga, karena kepala sekolah itu kan senior atau teman sejawat yang mungkin lebih bisa daripada saya. Bagaimana solusi jika mendapatkan kejadian atau permasalahan yang seperti itu? Mungkin seperti itu. Nanti saya akan mempelajarinya, mungkin bisa menyelesaikan masalah itu. Dan mungkin yang kedua, saya juga koordinasi dengan wali murid, orang tua siswa, karena bagaimanapun mereka belajarnya juga belajar di rumah, jadi mungkin dasarnya kurang atau perkaliannya. Karena nanti saya identifikasi dulu apa kurang perkaliannya, apa dasar-dasarnya, saya koordinasi dulu agar mereka bisa belajar di rumah juga. Jadi dari percakapan ini, apakah Pak Wanto sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Pak Wanto ceritakan tadi? Alhamdulillah, karena Bu Pipit saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, dan saya juga senang bisa share masalah saya tentang anak-anak yang ada di kelas. Terima kasih Bu Wiwi. Ya, baik Pak Wanto, saya juga berterima kasih Pak Wanto bisa sharing terhadap saya, dan saya juga ingin nanti Pak Wanto bercerita kembali bagaimana hasilnya, apa yang telah Pak Wanto rencanakan di dalam kelas. Ya. Terima kasih Pak Wanto. Sama-sama Bu Wiwi. Tadi setelah saya melihat jenengan melakukan praktek coaching, ternyata ada hubungan yang bagaimana yang lancar sekali komunikasinya, sehingga tidak seperti memberikan judgement dan sebagainya, tetapi cenderung lebih ke menjadi mitra. Oke, bagus sekali Bu. Kemudian saya akan menanyakan ya, ketika dengan melakukan praktek coaching tadi, kira-kira nih sudah tercapai belum indikatornya? Alhamdulillah, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa percakapan yang tadi saya lakukan itu sudah sesuai alur kita. Kemudian coach juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami. Kemudian kan tadi Ibu menyampaikan bahwa fokusnya akan menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menghasilkan solusi-solusi. Kira-kira nih apa yang disampaikan tadi itu apakah sudah terpenuhi semua ya? Alhamdulillah sudah terpenuhi, karena coach sendiri sudah mendapatkan solusi permasalahan itu. Jadi nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan lagi nih setelah praktek coaching ini, yang ingin ditambahkan nanti apa? Saya ingin ingin tambah lagi keterampilan dalam bertanya, sehingga coach yang saya kembangkan ini potensinya itu lebih terasa. Intinya potensinya lebih terasa supaya dia menemukan tujuannya sendiri ya. Jadi Bu Pipi terima kasih nih sudah berbagi informasi. Kemudian juga kita sudah bisa melakukan kegiatan seperti ini ya. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Kira-kira apakah sudah selesai kita? Sudah. Terima kasih Bu Heni telah mengobservasi saya sehingga saya bisa kedepannya dapat memperbaiki diri. Siap. Jadi kita bisa saling bekerja sama lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.